Supaya suatu produksi film terlihat hidup, diperlukan adanya pendalaman karakter kepada seorang talent. Namun, dengan genre komedi dibutuhkan pendekatan yang lebih khusus karena harus membangun cerita yang lucu dan dapat membuat audiens tertawa saat melihat film tersebut. Bagaimana sih cara kalian mentreatment karakter, membangun karakter dengan dunia filmnya masing-masing? Oke, untuk si Sugeng sendiri itu sebenarnya film ini baru pertama kali acting. Jadi ketika tak sodorkan konsep ini, dia langsung, wah aku lah iso ini. Tapi gue tahu acting ra. Tahu biyen SMA, dan itu SMA itu tahun 2005, 2006 sekitar segitulah. Nah, jadi sebelum syuting film ini, treatment kami sempat mengajak jalan-jalan si Sugeng itu ke pasar pecinan tadi, pasar Gang Beteng dan sekitarnya situ. Hanya sebagai untuk melihat ekspresi orang di sana, melihat aktivitas di sana, mengamati. Cuman itu aja. Nah, setelah mengamati, kita bawa ke rumah, kemudian dari pengamatan tadi coba kamu resapi apa yang terjadi di kehidupanmu sendiri. Aktivitas itu bla bla, gimana orang senyum, gimana orang sedih, gimana orang padu dan sebagainya. Dan pusat dari film ini adalah di Sugeng ini sendiri. Jadi memang harus ada treatment khusus, walaupun itu cuman berapa 2-3 minggu lah, tapi itu sebagai awalan lumayan lah. Iya, matur nuwun. Treatmentnya cuman apa? Mengamati tadi, Mas. Mengamati. Ya. Jadi dia dicolke selama itu cukup lama kok. Hampir 4 jam. Tali sendiri dilepas. Dicolke di Barno, muter-muter neng terus balik-balik, kamu dapat apa? Baru cerita ini. Terus akhirnya carane wis kowe meditasi. Tadi yang kamu dapat itu diresapi, terus nanti coba diekspresikan ke gimmickmu, ekspresimu pas nanti main film. Gitu sih, supaya lebih natural. Oke, mencari naturalnya dengan cara apa ya? Mengamati dan melepaskan si karakter ini ya. Nyemplung langsung ya, ngobrol karo bakul lah, opo lah dan sebagainya. Sembarang karepmu kowe bang opo nek kono karepmu. Ya enggak jauh-jauh dari diri aku sendiri, Mas. Kalau yang Ezra terus sama enggak. Terus sama nyari-nyari referensi dari film komedi, itu aja. Tadi kan yang aku lihat kan apa ya? Setiap karakter dan juga dialog-dialognya, aksen, gaya bertutur, ekspresinya itu slapstick banget, TV banget. Ya. Apa mungkin apa ya, referensi sebelum membuat film ini, referensinya apa? Referensi slapstick apa ya? Komedi slapstick TV lah pokoknya lah. Referensinya apa ya? Cek toko sebelah, terus Imperfect dan lain-lain. Terima kasih, Mas. Lanjut, Mbak Mila. Kalau di BBG itu kan karakternya nggak cuman ibu-ibu aja ya, Barokah sama Minah, tapi juga ada Ayam. Jadi mungkin kalau semisal ibu-ibu ini tuh aku ngobrol dulu aja, kayak aku menceritakan kisah BBG ini, terus kayak aku meminta karakter Barokah dan Minah ini untuk membayangkan gimana rasanya kalau halamanmu dikotorin sama ayam atau hewan peliharaanmu dianiaya sama tetanggamu kayak gitu kan. Terus kayak kita latihan beberapa kali by dialog adegan, dan kayak aku kayak kita saling mancing emosi sih, karena ibu-ibu di sini kan emang emosian ya dua-duanya ya. Yang Mina mungkin agak diturunin, dan Barokah tuh bener-bener orangnya emosian. Jadi kayak mereka tuh ketika reading by adegan pun juga kalau jambak-jambakan beneran. Jadi pas reading itu kayak yang panik gitu kan, kayak gitu. Pada sesi diskusi, Zahid Paningrum selaku praktisi dan pengamat film beranggapan bahwa membangun unsur komedi harus melihat kejadian sosial yang disatukan dengan tragedi. Ketika saya harus menyebutkan film komedi Indonesia tuh saya mikirnya lama, karena ketika kita balik lagi ke sejarahnya, komedi itu kan sifat komikal yang ditabrakan sama tragedi gitu. Ketika kita sama-sama tahu kalau komedi itu dari tragedi,
ketika mau balik ke sejarahnya itu kan ada satu aktor penulis naskah teater di Prancis itu, Molière. Dia itu yang mereformasi bentuk komedi modern di Eropa saat itu. Ada satu drama teaternya bisa dicari, judulnya Travaux. Travaux itu langsung disensor karena komedinya terlalu satir. Kalau istilahnya sana tuh farce, seni lawak tapi konsepnya satir. Nah, di Indonesia itu film komedi tuh hampir nggak ada kalau menurut saya. Film lucu dan humoris banyak. Nah, baru-baru ini ada film Indonesia yang hampir menyentuh ranah itu. Apa itu, Mas? Ngeri-ngeri sedap. Perceraian itu kan tragedi. Tragedi. Tapi secara komikal, dua aktor yang bukan komedian disuruh untuk pura-pura gitu. Itu secara konsep komedi tragedi dapat banget. Meskipun saya merasa pada akhirnya kan di film itu komediannya nggak dipakai, kerjaan dia berkomedi itu nggak dipakai, dia lebih ke dramanya. Si Benedion ini menurut saya itu ingin mencapai ke titik itu gitu. Jadi ketika humoris itu bisa kita lihat dari tadi pendekatan karakternya banyak. Kalau komedi itu lebih ke sosial yang ditabrakan dalam tragedi itu, komikal tragedi itu. Itu. Kalau film luar yang paling baru bisa ditonton di Netflix itu Don't Look Up. Belum nonton. Itu Leonardo DiCaprio. Cuman ada beberapa aktor komedi di film itu, tapi dialognya komikal banget, satir, mendobrak peraturan yang ada di satu negara, mendobrak stereotip yang ada di lingkungan dunia tentang sains dan sebagainya macamnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, ketika balik lagi ke jawaban gimana membangun unsur komedi itu, saya merasa harus mengurangi membebankan komedi ke satu karakter gitu. Bahwa komedi itu ya bisa dilihat di pendekatan penyutradaraannya, yang awal tadi kukira film Ternyata Kisahku itu terlalu sering diisi musik untuk ngebangun vibes komedinya itu. Nah, kalau yang Babat Winking Gria itu terlalu membebankan gestur di keaktorannya kalau saya. Kalau yang Aku Tetap Manten ya punchline lah, dia menitik beratkannya di punchline-nya itu tadi sih, yang ATM itu. Menurut Zahid, film buatan mahasiswa FTV Udinus memiliki potensi yang cukup bagus. Selain sudah mengerti teknis, cerita yang dibawakan bisa dikembangkan ke ranah film layar lebar. Pengalaman yang menyenangkan karena potensial ya film-film yang ditontonin tadi. Dapat dimengerti kalau ini sutradaranya masih muda, jadi kelihatan kalau masih menggebu-gebu, semuanya pengen dimasukin gitu. Nggak mungkin di lapangan nggak ada yang nggak ada yang ngontrol atau untuk nahan bahwa sebenarnya kalau komedi itu kan balik lagi soal relevansi gitu. Kalau ketika tadi isu-isunya yang diangkat sebenarnya menarik premisnya, cuman ketika film hanya mengangkat isu tanpa statement dari sutradara, fungsinya sebagai penggerak sosial dan masyarakat itu nggak ada. Jadi saya sih optimis teman-teman FTV Udinus bisa lebih lagi bikin yang lebih bagus, karena secara teknis sudah mumpuni ya. Secara teknis ya kalau saya sih favoritnya secara teknis yang terakhir sih Aku Tetap Manten. Kalau secara cerita sebenarnya yang pertama yang kukira film itu potensial banget, cuman filmnya terlalu tidak bisa membalancekan cerita yang ada sama unsur komedi yang ada gitu. Jadi kesannya kok nggak naik turunnya ritme filmnya itu nggak kebentuk dengan baik gitu sih kalau aku. Pada program studi film dan televisi Udinus, mahasiswa diajarkan bagaimana membuat karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan berstatus akreditasi B, Prodi FTV Udinus sudah meluluskan 3 angkatan.
Kegiatan screening film ini merupakan bagian dari tugas akhir mahasiswa semester akhir supaya dapat lulus dengan nilai yang memuaskan.